Salah satu rahasia keberhasilan sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua yang jarang kita ketahui adalah karena pasokan amunisi senjata yang tidak habis-habisnya dari Amerika. Militer Amerika saat itu masih kalah jauh dengan Jerman, tapi yang jadi kunci utamanya adalah dana perang, pasokan amunisi, dan SDA yang melimpah dari Amerika. Sama halnya dengan perang yang ada di Papua. Dari mana Papua dapat dana perang? Siapa yang mendanai? Dari mana KKB dapat amunisi? SDA apa yang mereka punya? Kenapa Papua ngotot merdeka? Apa hubungan Amerika dengan perang yang ada di Papua? Kita akan bahas sebentar lagi. Kita kuliah ekonomi politik sekarang. Ketika saya kritik pasukan elit kita, warga di negeri Konoha pasti banyak nanti yang ngomelin saya di kolom komen. Karena apa? Karena biasanya di YouTube, YouTuber orang luar mereka pura-pura puja-puji TNI kita, dipuja-puja setinggi langit. Padahal mereka hanya nyari view. Mereka tahu kalau pasukan elit kita dikritik pasti dibully habis-habisan oleh warga negeri Konoha. Penyakit masyarakat kita dari dulu, kita tidak suka dikritik. Padahal TNI kita ngelawan KKB aja keok. Buktinya yang meninggal bukan cuma tentara biasa ya kan, tentara elit kita juga ikut gugur di Papua. Ngelawan Papua aja kalah, apalagi ngelawan pasukan terlatih negara luar ya kan. Jadi saya melihat pasukan elit kita itu garang di medsos, gelagapan di medan perang. Gimana mau melindungi negara kita coba? Ngelawan KKB aja tidak bisa. Udahlah, kita jujur aja ya kan, terbuka aja, jujur-jujuran aja. Kita harus akui bahwa TNI kita ada penurunan kualitas dari tahun ke tahun. Buktinya, mulai dari kasus GAM, tim-tim, dan KKB, tidak ada satupun yang berhasil. Kita harus lihat fakta ya kan, itu fakta yang tidak perlu dibantah. Jadi, kalau saya kritik pasukan kita pasti se-view-viewnya. Karena apa? Karena masyarakat kita tidak suka dikritik, apalagi pasukan elitnya. Maunya kita dipuja-puja pasukan kita walaupun itu cuma bohong. Tapi masyarakat kita mabuk pujian. Oke, di sini saya berusaha kritik pasukan elit justru karena saya sayang sama mereka. Orang jujur biasanya tidak banyak yang suka, tapi bodoh amatlah. Yang penting saya buka fakta yang sebenarnya biar kita buka mata, biar kita ada perubahan dan inovasi. Mungkin sahabat banyak yang berpendapat ini karena HAM, ini kebentur HAM. Setahu saya ya, kalau udah berhadapan senjata dengan senjata di medan perang, tidak ada yang namanya lagi HAM. Logikanya lah dulu, kalau kita seorang tentara ditembak GAM atau KKB misalnya, masa kita nggak tembak balik ya kan? Nggak masuk akal ya kan? Masa kita berlindung di balik HAM? Jadilah pintar, jadi jangan mau dibodoh-bodohin karena kita gagal karena HAM segala. Masa tentara mau ngasih nyawa karena HAM, ya kan? Bener nggak? Itu sungguh di luar nalar. Sama halnya dengan perang yang terjadi di Papua antara pasukan elit kita dengan KKB. Saya melihat pasukan kita tidak siap dengan perang separatis. Tentara kita diajarin perang gerilya, tapi tidak terlalu handal dalam perang separatis, urban war, dan perang ideologi. Terlihat pasukan kita gelagapan di medan perang. Kita bicara fakta saja ya. Kita jangan larut dalam pujian-pujian pasukan kita nomor 3 paling disegani dunia. Saya rasa itu cuman kita mabok pujian aja. Buktinya di lapangan berbeda jauh kan? Mungkin ada yang jawab. Tapi kalau latihan kok pasukan kita selalu juara. Itu kan latihan sama medan perang, vibes-nya beda bos. Jadi saran saya, perbaiki perekrutan di lini perekrutan tentara kita. Jangan ada sogok menyogok. Kalau misalnya ya, jangan baper dulu bos. Biasakan jangan anti kritik untuk kemajuan pasukan kita. Kalau misalnya pasukan kita nyogok, itu artinya sama aja kita membunuh pasukan kita secara langsung. Karena apa? Karena tesnya aja gagal dan berusaha nyogok. Gimana kalau ketemu KKB di medan perang coba? Yang notabene mereka lebih menguasai medan perang. Ya habislah pasukan kita dilumat ya kan. Lalu dari mana KKB dapat dana dan amunisi? Kalau misalnya, ini hanya contoh ya, bukan arti yang sebenarnya. Kalau misalnya KKB dapat dana dari hasil tambang ilegal misalnya. Nah, kalau misalnya kita tutup tambang tersebut biar KKB menyerahkan diri, pertanyaannya, apakah KKB akan menyerah begitu saja? Menurut saya tidak semudah itu. Bisa saja mereka minta sokongan negara tetangga misalnya. Jadi intinya perang ekonomi bukan solusi. Terus apa solusinya? Solusinya adalah seperti yang saya sebutkan di video saya sebelumnya. Apa itu? Psikologi Operation War atau PSIOPS. PSIOPS itu adalah yang paling cocok dengan Papua. Apa itu PSIOPS? PSIOPS adalah perang memenangkan hati dan rakyat Papua. Sepertinya strategi Pak Jokowi dengan bangun infrastruktur tidak berhasil. Itu artinya saatnya ganti strategi. Tanya mereka rakyat Papua, mereka butuh apa? Bukan apa yang kita